Informasi lebih lanjut soal penemuan jenazah perempuan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Eril Wiranata di sana. Eril, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di rumah kontrakan yang di mana korban ditemukan di sana dan bagaimana update-nya kasus ini? Eril. Ya Reza, benar sekali bahwa memang hingga saat ini garis polisi militer masih membentang di lokasi kejadian pembunuhan yang berada di kontrakan, tepatnya di Pondok Jaya. Dan memang bahwa informasi yang kami dapatkan bahwa korban memang tidak begitu banyak sosialisasi dengan masyarakat sekitar, dan untuk bagaimana kita mengetahui keseharian dari korban, kita telah bersama dengan Ketua RT 04 Pondok Karya, Rustam. Pak Rustam, bagaimana Pak keseharian dari korban tersebut? Ya, keseharian memang tidak apa, maksudnya tidak kegiatan, tidak paham saya gitu. Lalu Pak, apakah benar Pak pas saat di lokasi kejadian ini dari pihak polisi militer datang untuk menuju lokasi? Dari pihak kepolisian militer, iya emang benar, tapi saya lagi posisi kerja, cuman mungkin masyarakat sini aja yang tahu gitu. Lalu sebenarnya korban ini kesehariannya itu sosialisasi dengan masyarakat sekitar itu seperti apa sih Pak? Saya karena saya pekerja ya, jadi ya sosialisasi ya biasa-biasa aja sih gitu. Kalau untuk korban sendiri tidak pernah bertemu dengan Bapak atau seperti apa Pak? Korban sendiri nggak pernah, waktu yang lapor kontrak hanya yang punya kontrakan gitu aja. Lalu pas saat kejadian Pak, ini apakah ada laporan dari masyarakat sekitar mengingat sudah 3 hari ditemukan, apakah ada laporan mengenai bau yang menyengat atau seperti apa Pak? Yang saya dengar dari tetangga-tetangga ini dikira hanya bau-bau bangkai tikus atau sampah yang udah lama nggak diangkut. Dan sampai saat ini memang dari lokasi kejadian pun belum boleh dimasuki atau datangi oleh masyarakat sekitar ya Pak? Untuk lokasi karena ya masih di pagar itu petis ya, jadi ya nggak boleh dulu. Mungkin nanti kalau ada laporan sudah dibuka baru dibuka gitu. Tapi untuk kesehariannya sebenarnya korban ini pas saat kejadian Pak, apakah sering terdengar ada kericuhan di lokasi kontrakan ini Pak atau seperti apa? Untuk ke kejadian kayaknya kata tetangga sih nggak ada ribut-ribut, nggak ada. Berarti memang tidak ada ribut-ribut dan dari masyarakat sekitar pun tidak mengetahui hal tersebut ya? Ya dari laporan gitu ya emang nggak ada sih, dari tetangga-tetangga nggak ada kericuhan gitu aja. Nggak. Berarti tidak ada kecurigaan dari masyarakat sekitar ya Pak terkait hal ini? Untuk kecurigaan nggak ada, ya itu kecurigaannya itu aja, tikus gitu yang biasa lah. Terus kira-kira Pak dari pas polisi militer tiba di lokasi Pak, apakah benar ada masyarakat dilarang untuk mengambil foto atau seperti apa itu? Untuk militer sebelum itu nggak boleh diambil gambar, itu aja dari polisi militer anunya. Jadi dari sebenarnya pas di lokasi ini apakah ada barang-barang yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan Pak? Untuk barang kayaknya nggak ada soalnya saya nggak ada di lokasi gitu deh. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Rustam. Dan ya saudara, memang bahwa dari hingga saat ini juga masih garis polisi melintang di kontrakan yang berada di Pondok Karya, Tangerang Selatan. Dan memang hingga saat ini juga dari pihak polisi militer sudah menutup dari kontrakan tersebut dan dilarang untuk masyarakat masuk ataupun mengakses karena memang dari jasad korban sudah dipindahkan ke RSUD Tangerang. Eril, Reza. Ya, Eril, tadi wawancara dengan Pak Rustam ini juga sempat membuat banyak sekali masyarakat menjadi perhatian di kontrakan tersebut. Ini kan korban ditemukan di dalam kontrakan setelah terakhir komunikasi itu tanggal 25 Januari, sementara korban ditemukan di kontrakan tanggal 30 Januari begitu ya. Nah, tadi sempat disebutkan oleh Pak Rustam bahwa ada tercium bau seperti sampah dan juga seperti bau bangkai begitu. Bagaimana saat ini di sana? Apakah memang pembersihan sudah dilakukan oleh polisi militer karena kita tahu bahwa jenazah sudah dibawa untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Bagaimana di sana kondisinya?
Ariel. Ya Reza, memang informasi yang kami dapatkan hingga saat ini untuk lokasi sendiri masih belum dapat dibersihkan karena mengingat informasi yang kami dapatkan nantinya akan ada olah TKP lanjutan dari pihak polisi militer dan dari ketua RT setempat pun mengatakan bahwa tidak diperbolehkan masyarakat ataupun orang sekitar untuk masuk ataupun memasuki dari garis polisi, dan memang hingga saat ini juga kami masih mencium bau yang cukup menyengat, dan dari tetangga sebelah pun mengaku bahwa hingga saat ini dia masih merasakan bau yang cukup mengganggu, dan pada saat kejadian pun ia mengatakan cukup terganggu dengan bau tersebut, namun ia menyangka bahwa ini bau berasal dari bangkai hewan ataupun sampah yang ada di sekitar. Reza. Langsung dari kawasan Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas, Ariel.